Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Matan Jurumiyah karya Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang definisi dari i'rab secara bahasa dan istilah, kemudian macam-macam i'rab serta apa aja i'rab yang masuk kepada isim, apa aja i'rab yang masuk kepada fiil, udah dibahas. Dan insyaallah pada pertemuan ketiga ini atau malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Berkata di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab berkaitan tentang tanda-tanda i'rab. Beliau mengatakan lirrab'i arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah alif, dan yang keempat adalah nun. Jadi di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengawali pembahasan tentang alamatul i'rab ini dengan menyebutkan tanda-tanda i'rab rafa. Ya. Yang mana i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. 1 tanda asli dan 3 tanda far'i, tanda cabang, yang merupakan pengganti dari tanda aslinya. Apa tanda asli itu? Maka tanda asli itu adalah ad-dhammatu. Jadi alamah asliyah, tanda asli untuk i'rab rafa itu adalah dhammah. Ya. Kemudian tanda cabang atau pengganti dari dhammah itu adalah waw, alif, dan nun. Ya, disebutkan waw setelah dhammah karena waw itu muncul dari dhammah, ya, muncul dari dhammah ketika kita melakukan isba', ya, itmamul harakah, maka akan waw itu muncul dari dhammah. Kemudian disebutkan setelahnya alif karena alif itu adalah ukhtul wawi, saudarinya waw, ya, yang mana dia termasuk huruf illat sebagaimana waw juga huruf illat. Kemudian yang keempat yaitu nun, diakhirkan pembahasan tentang nun karena nun ini li dha'fis syabah, lemahnya penyerupaan dengan dhammah, dengan waw dan alif sehingga diakhirkan. Jadi kesimpulannya tanda rafa yang dibawakan di sini ada 4 dan memang ada 4. Yang pertama itu dhammah merupakan tanda asli, kemudian yang kedua waw merupakan tanda far'i, ya. Kemudian alif juga merupakan tanda far'i, tanda cabang pengganti dari dhammah. Kemudian nun juga adalah merupakan tanda far'i, ya, pengganti dari dhammah. Setelah kita mengetahui macam-macam tanda rafa, apa tanda aslinya, apa tanda far'inya, maka kita akan bahas satu persatu dari tanda ini. Ya, kapan dhammah menjadi tanda i'rab? Maka beliau mengatakan fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrab'i fi arba'ati mawadi'ah. Maka dhammah itu menjadi tanda rafa itu di 4 tempat. Jadi ada 4 tempat yang mana dhammah merupakan tanda rafa. Yang pertama itu adalah fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim mufrad itu adalah ma dalla ala wahidin, yang menunjukkan tunggal. Artinya bukan mutsanna, bukan jamak, tapi dia menunjukkan tunggal. Ini yang pertama, isim mufrad. Jadi isim mufrad itu kalau marfu maka tandanya dengan dhammah. Misalnya kita mengatakan
Jaa Muhammadun. Muhammadun di sini fa'ilun, maka fa'il i'rabnya marfu'un, rafa. Apa tandanya? Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Ya, jadi isim mufrad itu ketika rafa maka tandanya adalah menggunakan dhammah, menggunakan dhammah. Kemudian tempat yang kedua itu adalah jam'u taksirin atau jam'i taksirin, fi jam'i taksirin, pada jamak taksir. Ya, pada jamak taksir. Contohnya adalah kita mengatakan misalnya jaa ar-rijalu. Jaa ar-rijalu. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u taksirin. Karena ar-rijal itu jamak taksir. Jadi kapanpun kita menemukan jamak taksir marfu, maka tandanya adalah menggunakan dhammah. Kemudian tempat yang ketiga adalah jam'ul muannasi as-salimi, ya, atau fi jam'il muannasi as-salimi, pada jamak muannas salim, atau juga dikenal dengan istilah jamak bil alif wa ta al mazidataini, ya, dengan jamak alif dan ta al mazidataini atau jamak muannas salim. Artinya kapanpun kita menemukan jamak muannas salim rafa, maka tandanya adalah menggunakan dhammah. Seperti kita mengatakan misalnya ja'at al-muslimatu. Ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena dia jamak muannas salim. Ya. Karena dia jamak muannas salim. Kemudian tempat yang terakhir dhammah menjadi tanda rafa adalah wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ya, jadi fi'il mudhari' ini belum menyambung dengan sesuatu yang mengharuskan dia mabni atau mengharuskan dia berpindah tanda i'rabnya dari tanda asli ke tanda cabang. Ya. Itu maksudnya lam yattasil bi akhirihi syai', belum menyambung dengan sesuatu apapun di akhirnya dari hal-hal yang dapat membuat dia mabni atau membuat dia berpindah tanda i'rabnya dari tanda asli ke tanda cabang. Misalnya kita contohkan, misalnya yang dia bersambung dengan kata yang membuat dia mabni. Ya, misalnya kemasukan huruf nun taukid, kita mengatakan yazhabanna. Yadhhabanna, ini fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid mubashir, maka dia mabni alal fathi, ya, mabni alal fathi, karena dia udah bersambung di akhirnya dengan huruf nun taukid, yang mana itu membuat dia mabni di atas fathah. Atau bersambung dengan nun niswah, yadhhabna, ya, yadhhabna, maka di sini karena fi'il mudhari' telah bersambung di akhirnya dengan nun niswah, ya, isim nun niswah, maka dia mabni alas sukun, mabni alas sukun. Jadi dia tidak bersambung dengan apapun di akhirnya dari hal-hal yang dapat membuat dia mabni atau membuat dia berpindah tanda i'rabnya dari alamah asliyah menuju alamah far'iyah. Misalnya kita mengatakan yadhhabani, yadhhabani, maka di sini yadhhabani tidak lagi menggunakan dhammah tanda i'rabnya, tapi menggunakan alif. Kenapa? Karena dia telah bersambung dengan alifut tasniyah di akhirnya. Oleh karena itu, kapan fi'il mudhari' tanda rafa'nya dengan dhammah adalah ketika fi'il mudhari' itu belum bersambung akhirnya dengan apapun dari hal-hal yang dapat membuat fi'il mudhari' itu mabni, atau dari hal-hal yang dapat membuat fi'il mudhari' berpindah tanda i'rabnya dari tanda asli menuju tanda far'i, tanda cabang. Ini 4 tempat kapan dhammah menjadi tanda i'rab. Jadi kalau kita simpulkan, dhammah itu adalah merupakan alamah asliyah, tanda asli untuk rafa, dan dhammah itu terjadi di 4 tempat. Yang pertama di isim mufrad,
isim yang menunjukkan tunggal seperti kita mengatakan jaa zaidun, ya. Yang kedua adalah jamak taksir, ya, seperti kita mengatakan jaa ar-rijalu. Dan yang ketiga di jamak muannas salim seperti kita mengatakan ja'at al-muslimatu. Dan yang terakhir di fi'il mudhari' yang belum bersambung akhirnya dengan sesuatu yang dapat membuat dia mabni atau membuat dia berpindah tanda i'rabnya dari tanda asli menuju tanda far'i. Seperti kita mengatakan yadhhabu, fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah ini. Jadi 4 tempat kapan fi'il mudhari' kapan dhammah menjadi tanda i'rab untuk rafa. Selanjutnya, setelah kita selesai membahas tentang tanda asli rafa yaitu dhammah serta tempat-tempatnya, maka kita akan masuk ke pembahasan tentang alamah far'iyah, tanda cabang untuk rafa, tanda cabang untuk i'rab rafa, atau alamah far'iyah yang merupakan pengganti dari dhammah, ya, di i'rab rafa. Baik, berkata di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, wa ammal wawu, adapun wawu kata beliau, fatakunu alamatan lil raf'i fi mawdi'aini. Wawu menjadi tanda rafa itu di dua tempat. Wawu menjadi tanda rafa itu di dua tempat. Pertama fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak, ya, madalla ala aktsar minasnaini, ya, sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua itu namanya jamak, tapi dia bi ziyadatil wawi wan nun, dengan menambahkan waw dan nun, au ya wan nun, atau menambahkan ya dan nun ala mufradihi, ya, pada mufradnya. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah jamak dengan menambahkan waw dan nun, ya dan nun pada mufradnya. Dan jamak mudzakkar salim ketika rafa maka menggunakan waw. Jadi tambahan waw dan nun pada mufrad itu didatangkan kapan? Ketika jamak mudzakkar salim marfu. Ketika jamak mudzakkar salim di i'rab marfu. Contoh misalnya kita mengatakan jaa al-muslimuna, jaa al-muslimuna. Maka al-muslimuna di sini fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa dengan waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, tempat yang kedua, waw menjadi tanda rafa adalah fil asma'il khamsati, pada isim yang 5, ya, pada isim yang 5. Apa saja isim yang 5 itu? Wahya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, ya. Di situ hamuka biasanya hamuki, tapi nggak masalah. Jadi ini 5 isim atau isim yang 5 yang mana tanda rafa'nya adalah menggunakan waw, yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ini dinamakan dengan asmaul khamsah, isim yang 5. Sebenarnya ada syarat, ada ketentuan kapan dia dikategorikan asmaul khamsah. Yang pertama syaratnya itu dia harus mukabbar. Maksudnya laisa tasgiran, bukan tasgir. Misalnya kalau ubayyun, ukhayyun, itu tidak lagi termasuk asmaul khamsah. Karena dia tidak termasuk asmaul khamsah, maka tanda i'rabnya bukan lagi dengan waw, tapi menggunakan alamah asliyah yaitu dhammah. Ubayyun, makanya ada dhammah. Ukhayyun, dhammah ketika rafa. Ya, jadi bukan tasgir, harus mukabbarah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu harus dia mudhaf, ya, harus dia mudhaf. Harus mudhaf, atau dia pertama harus mufrad, afwan. Jadi syarat yang kedua mufrad. Artinya kalau dia jamak atau musanna maka tidak lagi termasuk dalam kategori asmaul khamsah. Kita mengatakan misalnya abawani, maka abawani ini bukan termasuk asmaul khamsah lagi, tapi dia isim musanna yang tanda rafa'nya adalah menggunakan alif nanti. Atau dia jamak misalnya al-aba'u, al-ikhwatu, tidak lagi termasuk asmaul khamsah. Karena syarat kapan dia termasuk asmaul khamsah
adalah harus mufrad. Harus mufrad. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat pertama mukabbar, maksudnya bukan tasghir. Yang kedua dia mufrad, dan yang ketiga harus mudhaf. Harus mudhaf. Ya, harus mudhaf. Artinya kalau dia tidak mudhaf, maka dia bukan asmaul khamsah. Seperti antum katakan abun, akhun, hamun, famun. Nah, ini bukan asmaul khamsah karena tidak mudhaf. Syaratnya harus mudhaf. Kemudian syarat yang keempat itu mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Jadi mudhaf ilaihnya harus selain ya mutakallim. Karena kalau dia mudhaf ilaihnya ya mutakallim, maka nanti dia bukan asmaul khamsah. Ya, bukan asmaul khamsah. Sedangkan asmaul khamsah itu syaratnya mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Apapun itu, pokoknya selain ya mutakallim. Nah, makanya di sini abuka, ahuka, hamuka itu keempat syaratnya terpenuhi. Pertama dia mufrad, kedua mukabbar, maksudnya bukan tasghir, kemudian ketiga mudhaf, keempat mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Karena terpenuhi empat syarat ini, maka abuka, ahuka, hamuka dikatakan asmaul khamsah, dan ketika dia asmaul khamsah maka tanda i'rabnya adalah waw ketika rafa. Dia menggunakan waw ketika rafa. Ya, adapun fuka maka ada satu tambahan, yaitu tidak bersambung dengan mim. Maksudnya kalau dia bersambung dengan mim, fammun, fammuka, maka itu bukan asmaul khamsah. Ya. Kemudian zu ada tambahan, yaitu dia harus bermakna sahib. Sahib, sahibu malin, zu malin. Nah, baru dia termasuk asmaul khamsah. Jadi untuk fuka dan zu itu ada tambahan syarat kelima untuk fuka, yaitu terlepas dari mim. Kemudian zu syarat kelimanya adalah bermakna sahib. Nah, syarat-syarat ini harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak masuk lagi dalam kategori asmaul khamsah. Jadi kesimpulannya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, waw menjadi tanda rafa itu di dua tempat. Pertama di jamak mudzakkar salim, kedua di asmaul khamsah. Sebagai contoh kita mengatakan jaa al-muslimuna. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-waw niyabatan anid dhammah. Tanda rafa'nya waw sebagai pengganti dari dhammah. Kemudian contoh yang kedua, jaa abuka. Jaa abuka. Abuka fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-waw niyabatan anid dhammah. Kenapa? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Jadi ini tempat kapan waw menjadi tanda rafa, yaitu di jamak mudzakkar salim dan di asmaul khamsah. Kemudian beliau mengatakan wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif maka dia menjadi tanda rafa itu khusus pada isim musanna, pada isim musanna. Ya. Jadi di sini kita simpulkan kapan alif menjadi tanda rafa, maka jawabannya adalah di isim musanna. Jadi hanya di satu tempat alif menjadi tanda rafa, yaitu di isim musanna saja. Apa itu isim musanna? Isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua dengan menambahkan alif nun atau ya nun pada mufradnya. Contoh, Muhammadun kita jadikan musanna, maka tambahkan alif dan nun menjadi Muhammadani. Muhammadani. Nah, kapan penambahan alif nun? Itu ketika dalam keadaan rafa, karena nanti alif itu menjadi tanda rafa'nya. Ya, kita mengatakan jaa Muhammadani. Muhammadani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niyabatan anid dhammah. Kenapa dengan alif? Li'annahu ismul musanna, karena Muhammadani itu adalah isim musanna. Baik. Jadi udah kita membahas dua tanda cabang. Pertama waw, yang kedua alif. Ini tanda cabang untuk rafa, waw, alif sebagai pengganti untuk dhammah. Maka kita masuk ke tanda cabang yang terakhir, yaitu an-nunu. Ibnu Ajurrum mengatakan wa amman nunu, adapun nun kata beliau fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i.
nun menjadi tanda rafa itu di fi'il mudhari'. Yang dimaksud dengan nun di sini adalah subutun nun, tetapnya nun. Ya, tetapnya nun. Ya. Tetapnya nun. Ya. Tetapnya nun pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang ittasala bihi dhamirut tasniyati. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, maksudnya alifut tasniyah. Ya, jadi kalau fi'il mudhari' nyambung dengan alifut tasniyah, maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jamak, maksudnya wawu jamaah. Jadi kalau ada fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamaah, maka dia tanda rafa'nya adalah subutun nun. Au dhamirul muannasatil mukhatabati. Yang ketiga, fi'il mudhari' nyambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya, maka dia tanda rafa'nya adalah menggunakan subutun nun. Misalnya kita mengatakan ya yaf'alani, yadhhabani. Yadhhabani di sini fi'lun mudhari' bersambung dengan alifut tasniyah, maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Yadhhabani. Nun ini tidak boleh dibuang ketika dia rafa' karena ini adalah merupakan tanda rafa'nya. Ya. Tadhhabani. Ya, antuma tadhhabani. Tadhhabani. Di sini fi'il mudhari' bersambung dengan alifut tasniyah, maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Tadhhabani. Ni. Adanya nun ni itu adalah merupakan tanda rafa'nya, subutun nun. Atau bersambung dengan wawu jamaah, misalnya yadribuna, yadhhabuna, tadhhabuna. Ya, hum yadhhabuna. Yadhhabuna di sini fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamaah, maka di sini tanda rafa'nya adalah subutun nun. Yadhhabuna, nunnya tidak boleh dibuang sebagai tanda rafa'. Begitupun tadhhabuna, antum tadhhabuna, sama. Ya, sama. Itu tanda rafa'nya menggunakan subutun nun karena fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian yang terakhir itu bersambung dengan ya mukhatabah, yaitu dalam dhamir anti. Tadhhabina, tadhhabina, ya, tadribina. Maka di sini fi'il mudhari' bersambung dengan ya mukhatabah, ada ya tadhhabi, ada ya tadhhabina, ya. Maka di sini tanda rafa'nya adalah subutun nun. Jadi kesimpulannya, kapan nun menjadi tanda rafa'? Maka jawabnya di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yang 5, yang mengikuti pola yang 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, sama taf'alina. Di sini maksudnya di af'al al-khamsah. Jadi fi'il mudhari' wawu menjadi tanda rafa' itu di af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari' yang 5. Apa fi'il mudhari' yang 5? Ya, kita katakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan alifut tasniyah, baik itu ghaib ataupun mukhatab, ya. Kemudian yang bersambung dengan wawu jamaah, baik itu ghaib ataupun mukhatab. Kemudian yang bersambung dengan ya mukhatabah di dhamir anti, ya, anti taf'alina. Berarti di situ tanda rafa'nya subutun nun. Ini tempat kapan subutun nun menjadi tanda rafa'. Ya, kalau kita simpulkan secara ringkas, subutun nun menjadi tanda rafa' di af'alul khamsah. Di af'alul khamsah atau di amsilah al-khamsah. Di amsilah al-khamsah. Apa amsilah al-khamsah itu? Yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu. Jadi yang bersambung dengan alifut tasniyah, yang bersambung dengan wawu jamaah, dan yang bersambung dengan ya mukhatabah, itu dinamakan dengan af'alul khamsah, dan tanda rafa'nya adalah subutun nun, tetapnya nun. Wallahu a'lam. Jadi selesai kita membahas tentang tanda-tanda rafa', ya, tanda-tanda rafa'. Jadi kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir, maka tanda rafa' itu ada tanda aslinya, yaitu dhammah, dan dhammah itu menjadi tanda rafa' di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim,
dan yang keempat itu di fi'il mudhari' yang belum bersambung akhirnya dengan hal-hal yang dapat membuat dia mabni atau memindahkan tanda i'rabnya dari tanda asli yaitu dhammah menuju tanda far'i, yaitu tadi subutun nun. Ya misalnya bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan wawu jamaah, maka udah berpindah tanda i'rabnya dari tanda asli dhammah menuju tanda far'i yaitu subutun nun karena bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah dan ya muhatabah seperti itu. Adapun wawu kemudian tanda far'i, sekarang membahas tanda far'i untuk rafa. Adapun wawu tanda far'i yang pertama itu di dua tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Alif di satu tempat yaitu di isim musanna, dan nun maksudnya subutun nun di satu tempat yaitu di fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, yang bersambung dengan wawu jamaah dan yang bersambung dengan ya mukhatabah. Baik. Selesai pembahasan tentang tanda-tanda rafa. Kemudian kita masuk ke pembahasan tanda-tanda nasab. Jadi i'rab yang kedua setelah rafa itu adalah tanda nasab, dan nasab itu memiliki tanda-tanda. Jadi ini disebutkan dulu rafa dan nasab karena rafa dan nasab ini adalah merupakan i'rab yang bisa masuk kepada fi'il dan isim. Ya, jadi dikedepankan dari khafat dan jazm karena khafat itu i'rab yang khusus pada isim, jazm i'rab yang khusus pada fi'il. Jadi pembahasannya mengedepankan rafa dan nasab karena keduanya adalah i'rab yang bisa masuk pada fi'il dan isim. Ya. Jadi walin nasbi khamsu alamatin, kata beliau. Nasab itu memiliki 5 tanda, ya. Nasab memiliki 5 tanda. Di sini walin nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. I'rab nasab memiliki 5 tanda. Apa itu? Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzfun nuni. Yang pertama itu fathah, dan fathah di sini termasuk tanda asli. Jadi tanda asli dari i'rab nasab itu adalah menggunakan fathah. Tanda asli i'rab nasab itu adalah menggunakan fathah. Kemudian setelahnya itu 4 yang setelahnya alif, kasrah, ya, hadzfun nun itu semuanya adalah alamatul far'iyah, tanda cabang niyabatan anil fathah sebagai pengganti dari fathah. Ya. Wal alifu kedua al alif. Ya, alif disebutkan setelah fathah karena alif itu adalah yang diambil dari fathah ketika isba, ya, ketika isba. Kemudian setelah alif al-kasrah. Kenapa al-kasrah? Karena al-kasrah itu uhtul fathah, ya, saudarinya fathah. Kemudian setelah kasrah al-ya, karena al-ya itu lebih dekat kepada kasrah, ya, uhtul kasrah. Ya, kemudian hadzfun nun, setelahnya hadzfun nun disebutkan karena hadzfun nun itu adalah sesuatu yang paling jauh dari semua tanda-tanda far'i ini. Ya. Ini 5 tanda i'rab nasab yaitu fathah, alif, kasrah, ya dan hadzfun nun. 1 tanda adalah merupakan tanda asli yaitu fathah, sedangkan 4 sisanya yaitu alif, kasrah, ya dan hadzfun nun adalah merupakan tanda far'i, tanda cabang yang merupakan pengganti dari fathah. Baik. Selanjutnya Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala akan membahas ya masing-masing tanda secara terperinci. Diawali dengan tanda asli yaitu fathah. Kapan fathah menjadi tanda nasab? Maka beliau mengatakan fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a. Adapun fathah maka dia menjadi tanda nasab itu di 3 tempat. Jadi ingat, fathah menjadi tanda nasab di 3 tempat. Yang pertama adalah al-ismil mufradi, fil ismil mufradi, pada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan tunggal tadi, bukan musanna, bukan jamak. Kita katakan ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Zaidan di sini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun, i'rabnya mansub. Nah, karena dia mansub, maka apa tanda nasabnya? Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathatu, fathah. Kenapa dengan fathah?
li'annahu ismul mufrad, karena Zaid itu isim mufrad. Jadi kapanpun kita menemukan isim mufrad mansub, maka tandanya adalah menggunakan fathah. Kemudian tempat yang kedua adalah wajam taksiri, jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan, artinya tunggalnya itu udah tidak selamat dari perubahan, baik perubahan harokat maupun perubahan huruf-hurufnya dengan penambahan dan pengurangan. Itu jamak taksir. Dinamakan taksir karena bentuk mufradnya itu tidak beraturan lagi disebabkan ada perubahan dari segi harokat atau dari segi huruf-hurufnya dengan adanya penambahan ataupun pengurangan. Contoh misalnya kita mengatakan ya, kitabun, ini ada 4 huruf, kaf, ta, alif, ba, kitabun. Ketika dijamak menjadi kutubun, harokatnya berubah, kemudian hurufnya berubah, di sini berkurang, maksudnya di sini alifnya hilang, itu dinamakan tidak beraturan lagi bentuk mufradnya, makanya taksir namanya. Ya, dan tidak ada kaidah baku dalam pembentukan jamak taksir ini, jadi harus rujuk ya kepada kalamul Arab karena dia sifatnya sama'i. Ini jadi jamak taksir itu kalau mansub maka tandanya dengan fathah. Kita mengatakan misalnya ra'aitu ar-rijala. Ar-rijala itu jamak taksir dari rajulun. Ar-rijala mansubun sebagai maf'ulun bih wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena jamak taksir. Selanjutnya yang ketiga dan ini terakhir ya, tempat fathah menjadi tanda i'rab nasab adalah fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Jadi fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab, dan fi'il mudhari' itu akhirnya tidak bersambung dengan hal-hal yang membuat dia mabni atau hal-hal yang dapat memindahkan tanda i'rab aslinya ke tanda cabang. Ke tanda cabang ya. Apa saja amil nasab itu akan dibahas nanti, diantaranya adalah an, lan, idzan, kai, lamut ta'lil, lamul juhud, gitu kan, hatta. Nah, itu beberapa amil nasab dan akan datang pembahasannya lebih rinci. Jadi kalau kita temukan salah satu dari amil nasab ini masuk kepada fi'il mudhari' yang mana fi'il mudhari' ini belum bersambung dengan hal-hal yang dapat membuat dia mabni atau memindahkan tanda i'rabnya dari tanda asli ke tanda cabang, maka fi'il mudhari' di sini wajib nasab dengan fathah. Wajib nasab dengan fathah, baik itu fathahnya zahirah atau fathahnya muqaddarah. Nanti dibahas ya, pembahasan tentang isim-isim yang di'rab dengan harokat. Ada harokat zahirah, ada harokat muqaddarah. Begitupun fi'il-fi'il, maksudnya fi'il mudhari' yang di'rab dengan harokat zahirah dan harokat muqaddarah, nanti ada pembahasannya. Baik. Kemudian setelah kita selesai membahas tentang tanda nasab ya, tanda nasab dengan fathah itu di 3 tempat tadi, yaitu pertama di isim mufrad, contohnya ra'aitu zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah karena isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir, contohnya misalnya ra'aitur rijala, ar-rijala maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathah karena jamak taksir. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab, dan fi'il mudhari' ini belum bersambung dengan nun taukid mubashir atau belum bersambung dengan nun niswah atau belum bersambung dengan alifut tasniyah, waw jamaah dan ya mukhatabah, yang mana hal-hal tadi itu adalah faktor-faktor yang membuat fi'il mudhari' itu tidak di-i'rab lagi dengan menggunakan alamah asliyah tapi dengan alamah far'iyah atau menjadi mabni ketika dia bersambung dengan nun taukid mubashir atau nun niswah menjadi mabni. Ya, kalau belum bersambung dengan hal-hal tadi, maka fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab tandanya dengan fathah. Kita mengatakan lan yadriba. Lan yadriba, yadriba fi'ilun mudhari' mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathah. Kenapa dengan fathah? Li'annahu lam yattasil bi akhiri syai'. Karena fi'il mudhari' belum bersambung dengan sesuatu yang merubah ya, yang merubah kedudukannya di akhirnya, maksudnya merubah hakikat i'rabnya, nanti dia jadi mabni atau dia menggunakan alamah far'iyah
karena ada hal-hal yang merubahnya di akhir. Tadi udah kita jelaskan. Nah, ini tempat kapan fathah menjadi tanda nasab. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya adalah tanda far'i pertama, tanda cabang pertama untuk tanda nasab pengganti dari fathah adalah al-alifu. Maka beliau mengatakan wa ammal alifu, adapun alif, kata beliau, alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Alif menjadi tanda nasab di asmaul khamsah. Jadi hanya di satu tempat kapan alif menjadi tanda nasab, ya, yaitu di asmaul khamsah, isim yang 5. Apa isim yang 5 tadi? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin. Itu isim yang 5, udah kita jelaskan syarat-syaratnya. Nah, isim yang 5 ini kalau dia mansub maka tandanya menggunakan alif. Contoh, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Abaka di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-alif niabatan anil fathah. Kenapa dengan alif? Karena asmaul khamsah. Wa akhaka di sini atab mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niabatan anil fathah. Kenapa dengan alif? Karena asmaul khamsah. Wa asbaha dzalik, dan yang semisal dengan akhaka, abaka, maksudnya sisa dari asmaul khamsah. Berarti ada 3 yang belum disebutkan, yaitu hamu, hamaka gitu dengan alif, ya. Kemudian zamalin, ya, dengan alif, ya. Faka dengan alif. Jadi kalau kita sebut semua dalam keadaan nasab maka abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin, itu 5. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Nah, ini 5. Jadi semuanya tandanya adalah dengan alif ketika nasab. Kemudian tanda far'i, tanda cabang yang kedua untuk nasab itu adalah kasrah. Beliau mengatakan wa ammal kasratu, adapun kasrah fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Kasrah menjadi tanda nasab itu di satu tempat, yaitu di jamak muannas salim saja. Sudah kita jelaskan apa jamak muannas salim. Nah, maka langsung contohnya, misalnya kita mengatakan ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah. Kenapa dengan kasrah? Karena al-muslimati jamak muannas salim. Kemudian tanda cabang yang ketiga yaitu al-ya. Ya, tanda cabang yang ketiga al-ya. Ya. Saya mengatakan ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda nasab itu di 2 tempat. Pertama di mutsanna, kedua di jamak mudzakkar salim. Jadi wal jam'i maksudnya di sini adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi ya menjadi tanda nasab di 2 tempat. Pertama di isim musanna, kedua di jamak mudzakkar salim. Kita contohkan, misalnya kita katakan ra'aitu muhammadaini, ra'aitu zaidaini, atau az-zaidaini, al-muhammadaini, boleh. Jadi alam itu kalau udah musanna atau jamak maka dia jadi nakirah hingga boleh kemasukan alif lam. Jadi boleh kita mengatakan az-zaidaini, ya al-muhammadaini. Ya ra'aitu al-muhammadaini, ra'aitu az-zaidaini. Ya, kenapa dimasukkan alif lam? Karena alam kalau udah mutsanna atau jamak jadi nakirah sehingga boleh kemasukan alif lam ta'rif. Di sini syahidnya adalah al-muhammadaini az-zaidaini. Ya, kedudukannya sebagai maf'ulun bih mansubun. Tanda nasabnya adalah al-ya, niabatan anil fathah. Kenapa dengan ya? Karena isim mutsanna. Kemudian tempat yang kedua ya menjadi tanda nasab itu adalah di jamak mudzakkar salim. Kita contohkan misalnya ra'aitu al-muhammadina, ra'aitu al-muhammadina, atau ra'aitu az-zaidina. Ya, al-muhammadina. Di sini al-muhammadina maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah. Kenapa dengan
ya. Kenapa dengan ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi kesimpulannya, ya menjadi tanda nasab itu di dua tempat, yaitu di isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda cabang yang terakhir untuk i'rab nasab adalah hazfun nun, membuang nun. Kapan? Fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nuni. Maka hazfun nun, membuang nun, itu sebagai tanda nasab di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya subutun nun. Tadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mutakallim. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan hal-hal tadi, maka ketika rafa' menggunakan subutun nun, ketika nasab menggunakan hadzfun nun, membuang nun. Dan nama lainnya dikenal dengan af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Ya, itu tempat kapan hadzfun nun menjadi tanda nasab. Kita contohkan misalnya, lan yazhaba, itu asalnya yazhabani, marfu dengan subutun nun, kemasukan amil nasab lan yazhaba, berarti yazhaba fi'lun mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi hazfun nun. Kenapa dengan hazfun nun? Karena fi'il mudhari'nya termasuk af'alul khamsah yang mana dia bersambung dengan alifut tasniyah. Atau contoh lain, yazhabuna, ini marfu dengan subutun nun. Sekarang kalau kita masukkan amil nasab, an yazhabu, berarti yazhabu fi'lun mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi hadzfun nun. Kenapa hadzfun nun? Karena termasuk af'alul khamsah yang mana dia bersambung dengan waw jamaah. Ini demikian hewan teman-teman. Jadi kesimpulannya, i'rab yang kedua yaitu nasab. Dan nasab itu memiliki 5 tanda. Tanda asli fathah, sisanya adalah tanda cabang. 4 sisanya adalah tanda cabang, yaitu apa aja? Alif, kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian hazfun nun. Itu semuanya tanda cabang. Dan udah kita jelaskan tempat masing-masing dari tanda cabang dan tempat dari tanda asli untuk nasab ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat sebagai sarana murojaah dan mengulang bagi yang telah belajar, ya, dan semoga menjadi ilmu baru yang bagi belum belajar. Ya, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum, lakum minni jazilus syukri wa minallahi azimul ajar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.